Shalom, saudara-saudari terkasih. Devosi kita hari ini membahas tentang makna baptisan bagian kedua. Mari kita membaca Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42 sampai 48. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Alkitab mengatakan bahwa Allah menyelamatkan kita oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Timotius 35. Roh Kudus membuat seseorang yang sebelumnya mati secara rohani menjadi hidup secara rohani. Karena Roh Kudus melakukan hal ini, orang menjadi beriman kepada Kristus dan dosa-dosanya dihapus. Baptisan adalah gambaran yang dapat kita lihat tentang hal yang tidak dapat kelihatan yang terjadi di dalam diri seseorang. Terkadang di dalam kitab suci, kedengarannya seolah-olah baptisan itu sendirilah yang menghapus dosa. Ketika Paulus bertobat, Ananias berkata kepadanya, "Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhani." Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16. Itu karena baptisan adalah sebuah gambaran yang jelas mengenai apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Petrus menceritakan tentang bagaimana dia membawa Injil kepada bangsa lain, seperti yang Yesus perintahkan kepadanya. Petrus berkhotbah kepada orang-orang itu, memberitahu mereka bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Roh Kudus turun atas orang-orang ini sementara Petrus masih berkhotbah, sehingga jelaslah bahwa orang-orang ini memang percaya. Lalu Petrus meminta air untuk membaptis mereka. Roh Kudus memberi mereka iman kepada Kristus, membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Baptisan mereka adalah cara Allah meyakinkan mereka bahwa dosa-dosa mereka telah dibersihkan sama seperti air membersihkan kotoran. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi hidup kami. Amin.